Selamat pagi. Kamu pernah punya nggak teman OKB atau orang kaya baru yang setiap kali kamu melihat statusnya di media sosial, di WhatsApp mungkin, selalu kelihatan mewah, selalu menunjukkan, selalu mencari validasi. Dan kalau misalnya kamu sering melihat itu, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu juga merasakan seperti yang kurasakan dan hanya cuman berbicara di dalam hati kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang norak? Oke, good morning dan selamat hari Rabu. Ayo kita jalan pagi lagi. Kita olahraga ringan sambil ngobrol ngalor ngidul. Maaf ya, cadel. Ini hari yang aku ngerasa sangat semangat hari ini. This is not a lumrah day. Lumrah day adalah ketika semalam nggak bisa tidur cukup dan paginya ngerasa males banget untuk jalan pagi. Tapi hari ini tidak, hari ini bukan hari lumrah karena ya ini hari Rabu, meskipun agak mendung ya, kamu bisa lihat tuh mendung. Bukan cerah. Rumah nenek yang aku sangat iri keberadaannya karena di belakangnya ada pepohonan, ada bukit. Kalau kamu orang yang selalu menemani aku jalan pagi, kamu pasti sering melihat rumah ini. Kamu sendiri ngerasa iri nggak kalau punya rumah seperti ini di tengah hutan? Nggak ada, bukan di tengah hutan sih, tapi kayak di tengah tempat yang gak ada tetangga sama sekali, sekelilingnya pepohonan. Buat anak muda mungkin itu menyenangkan ya, karena kita bisa bebas ngapain aja tanpa ada bising tetangga. Anyway, gimana kabarmu? Apakah tetap jalan pagi bersamaku? Oh iya, lupa ritual kami nanti. Jadi setiap jalan pagi kita punya sebuah ritual untuk melihat tanggal, untuk melihat jam. Dan jam berapakah ini? Sekarang, bentar. Sekarang jam, bisa kelihatan nggak? 7.33, 28 Januari 2026. Udah di penghujung bulan Januari, akhir bulan. Gimana resolusimu? Apakah masih lanjut? Untuk jalan pagi setiap hari ini termasuk resolusiku juga ya. Dan so far so good. Aku masih konsisten. Dan aku ingin menjadikan jalan pagi ini rutinitas yang ringan tapi mudah dilakukan setiap hari. Dan jalan pagi sambil ngobrol ngalor ngidul, kali ini kita berbicara soal OKB. Seperti yang udah aku bicarakan di depan tadi. OKB ya, orang kaya baru, fenomena orang kaya baru. Di video atau di perjalanan kemarin, di jalan pagi kemarin, aku sempat menyinggung tentang fenomena flexing ya, terutama fenomena yang dilakukan oleh influencer muda. Mereka punya private jet, mereka punya mobil mewah, mereka punya jam tangan Rolex, Patek, apalagi ya, Tag Heuer. Mereka pamerkan itu di media sosialnya. Ya itu memang mungkin katakanlah itu orang-orang yang anak-anak muda di ibu kota lah. Mungkin kalau kamu sepertiku yang tinggal di desa, itu tidak se ekstrem kayak gitu. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu juga, apalagi di internet ini. Aku pernah bilang kemarin kalau misalnya internet itu memberikan ruang bagi orang-orang untuk mencari validasi sosial dengan memamerkan kayak gitu. Aku juga punya pengalaman, punya teman OKB yang aku bisa bilang gimana ya,
story WhatsApp-nya itu ya yang berhubungan dengan hal-hal lebih ke duniawi, ke pameran kayak gitu. Dan kalau melihat dari story-nya dulu tuh, itu gimana ya, kayak bener-bener melonjak drastis gitu ya. Entah mungkin ini kita aja yang iri atau memang dia itu mencari validasi sosial. Karena aku punya prinsip atau punya punya pandangan kalau kayak orang-orang OKB itu, mereka kan berada di lingkungan yang sama ya, maksudnya mereka ada di dulunya sama dengan diri kita. Nah, untuk menunjukkan bahwa mereka itu sekarang berbeda, mereka berusaha untuk menunjukkan dirinya bahwa oh, aku sekarang kayak gini loh. Jadi berdasarkan apa yang aku amati, berdasarkan pengalaman juga. Bentar, kita lihat kereta dulu ya. Kereta apa ini? Kereta Fajar Utama jurusan Pasar Senen. Kelas bisnis kayaknya itu. Kalau enggak eksekutif. Perbedaan antara bisa dibilang kayak OKB kan new money lah ya. New money dan old money adalah new money itu berusaha untuk istilahnya trying too hard, berusaha terlalu keras, ingin menunjukkan bahwa sekarang dia itu seperti ini loh, mencari validasi sosial. Itu yang aku rasakan dari teman-temanku, beberapa temanku yang OKB seperti itu. Dan aku punya cerita yang menarik nanti tentang OKB. Tapi sebelumnya kita checkpoint terlebih dahulu. Checkpoint pertama kita, sungai ini. Ini adalah checkpoint pertama kita. Aku punya cerita yang menurutku cukup miris tentang OKB ya. Jadi gini, aku bercerita untuk pembelajaran ya. Aku punya teman, katakanlah namanya Irwan ya. Irwan. Cerita ini melibatkan dua orang. Jadi aku sebut aja namanya Irwan dan perempuan yang bernama Rani, oke? Irwan dan Rani, keduanya teman gitu ya. Rani ini adalah seorang janda, udah punya satu anak gitu. Itu temanku juga, dua-duanya temanku. Dan Irwan itu juga bisa dibilang teman lebih dekat lah, lebih dekat denganku. Si Rani ini juga aku kenal, Irwan tapi lebih dekat. Nah, Irwan ini bisa dibilang karirnya di perusahaan, karirnya di pekerjaan itu sangat melonjak dengan drastis. Pokoknya pekerjaannya oke lah. Dia seperti yang aku ceritakan tadi, OKB tadi. Apa yang dia posting ya kurang lebih seperti itu. Dia check-in di mana, dia di mana. Dan si Irwan ini udah punya keluarga, udah punya anak. Oke? Irwan udah punya anak dan si Rani tadi janda. Dan ada sebuah cerita yang menurutku sungguh miris. Dan ini cerita atau fakta yang benar-benar aku ketahui setelah beberapa bulan kejadian itu. Jadi ada momen ketika aku bertemu dengan Rani di suatu kesempatan gitu ya, karena memang juga sering nongkrong bersama teman-teman. Di situ dia sempat cerita kalau dia dideketin si Irwan tadi. Oke, dideketin sama si Irwan tadi dan ditawari pekerjaan
oleh si Irwan, karena bisa dibilang Irwan ini di pekerjaannya adalah seorang, anggap aja manajer lah, atau anggap aja sebagai seorang yang punya wewenang untuk bisa bisa merekrut karyawan, kurang lebih seperti itu ya. Irwan menawarkan Rani pekerjaan. Nah, Rani ini sebenarnya juga udah punya pekerjaan ya, udah punya pekerjaan lah, udah kerja juga, bukan yang belum gitu ya. Nah, tapi cara si Irwan untuk menawari pekerjaan Rani itu dengan modus-modus itu ya, karena tahu kalau si Rani ini dia janda. Beberapa kali mendekati tapi tidak pernah direspon. Sampai pada suatu momen ketika si Irwan itu bertanya, intinya tanya gini, gaji kamu di kerjaan kamu berapa sih? Tuh. Katakanlah sekian lah, katakanlah 8 juta gitu. Si jawab Al-Rani. Oke kalau gitu, si Irwan pun menjawab, oke kalau gitu kamu kerja di tempatku aja, aku gaji kamu 10 juta, kamu mau minta berapa? Nanti kerjaan kamu mudah kok, kerjaan kamu cuman bikinin minum aja sambil bawa minum. Mendengar kayak gitu, aku ngerasa kayak wow. Waktu si Rani mendengar itu, dia juga ngerasa kayak benar-benar direndahkan gitu loh. Jadi kayak dia diiming-imingi dengan sebuah pekerjaan, gaji yang segitunya, tapi ditambahin di kata-kata yang menyakitkan itu adalah, kamu nanti kerjanya cuman bikinin minum doang, nanti aku gaji 10 juta. Kayak bener-bener seorang Rani itu nggak ada harga dirinya di situ. Tentu saja dia menolak mentah-mentah, meskipun meskipun dia temennya juga, tapi disitulah dia udah mulai kayak hilang respect dan udah bener-bener jadi benci dengan Irwan tadi. Jadi kayak aku juga ketika diceritain kayak gitu, gini loh, ada sebuah shock dalam diriku, karena aku tahu Irwan itu memang karirnya melejit, dan aku juga tahu kalau dia itu memang pinter ngelobi dalam hal kayak gitu, dan menurutku ya wajar kalau dia punya karir yang gajinya oke juga. Dan kemudian ketika mendengar kayak gitu, aku kayak melihat gini loh, ini bukan soal uang atau apa gitu, tapi bagaimana kamu memanusiakan uang. Jadi aku bisa bilang kayak si Irwan itu, aku kenal Irwan itu, aku tidak pernah terpikir bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu, tidak akan pernah menilai orang dengan uang sampai merendahkan kayak gitu. Dan aku tahu bahwa dia juga punya keluarga, dan aku tahu juga intensi dia, kenapa dia menawarkan itu pada Rani. Ya aku tahu lah intensinya, kamu juga mungkin udah tahu lah, pria dewasa yang udah punya keluarga, udah punya istri, tapi mungkin tergoda juga dengan janda. Lagi mas. Ye, pripun? Oh, mboten. Dan nggak ada salahnya sebenarnya kalau misalnya kayak apa ya, aku ya itu personal ya, maksudnya kayak dia punya keluarga, dia deketin janda, bisa dibilang kayak gitu. Tapi dengan cara yang seperti itu semakin meyakinkanku lah bahwa ketika seorang OKB itu sedang jaya gitu ya, mereka akan menilai semuanya bisa dibeli dengan uang, sama halnya dengan harga diri si Rani tadi. Ini bukan jadi semacam gibah atau gimana ya, tapi aku menjelaskan fenomena
OKB ini dengan study cash yang real. Dan aku juga udah, ibaratnya ini udah menyamarkan identitas orang tersebut. Aku dulu berpikir bahwa mungkin ini ujian dari Irwan, ujian Irwan dalam artian mungkin dia sekarang sedang diuji dengan uang. Ketika aku mendengar cerita itu, karena aku tidak pernah terbesit sekalipun dia akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak pernah terbesit sama sekali, karena aku tahu, aku kenal dekat juga dengan dia. Tapi setelah mengetahui itu, ya mungkin itu ujian buat dirinya, ujian uang di mana semua diukur dengan uang. Itu awalnya aku berpikir seperti itu, tapi lama-lama aku berpikir kalau dia diuji dengan uang, berarti kayak kesannya uang itu adalah hal buruk. Uang itu adalah setan, uang itu adalah iblis. Uang itu adalah akar dari semua kejahatan. Itu kan pemahaman orang-orang juga begitu. Tapi apakah benar seperti itu? Faktanya uang itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain, untuk disumbangkan, untuk beli makanan, untuk menghidupi orang. Jadi kayak nggak valid kalau aku bilang ujian dia sebenarnya adalah uang. Karena dulu dia nggak kayak gitu. Tapi menurutku, setelah aku berpikir lagi, mungkin selama ini aku salah. Selama ini aku nggak pernah berpikir Irwan akan seperti itu. Tapi menurutku dengan adanya uang itu sebenarnya uang itu mengamplifikasi atau ibaratnya itu menumbuhkan suatu benih yang memang sudah ada. Jadi bukan mengubah sifat orang, tapi justru malah semakin memperlihatkan sifat orang. Nah, itu aku baru setuju. Karena selama ini mungkin aku salah menilai Irwan. Aku salah menilai dia gak akan kayak gitu. Tapi dengan adanya uang, itu mengamplifikasi atau menumbuhkan benih yang memang pada dasarnya sifat-sifat itu udah ada. Sifat-sifat merendahkan, sifat-sifat, ya aku bisa bilang sifat-sifat merendahkan lah. Itu yang study cash yang benar-benar real di situ. Bentar tanjakannya. Uang itu sifatnya netral. Itu tergantung dari orangnya. Ada juga loh OKB yang dia dapat warisan, dia dapat kekayaan yang cepat. Tapi karena dia sadar bahwa kekayaan yang cepat itu biasanya itu kayak jebakan, atau mungkin dia udah punya kedewasaan. Dia tidak bertingkah seperti OKB, seperti orang-orang yang mendapatkan ganti untung dari proyek nasional, dari proyek pembangunan waduk, dari pembangunan bandara. Mereka dapat ber-MM 3 miliar, 4 miliar dari seseorang yang rekening tabungannya itu nggak pernah lebih dari 10 juta. Akhirnya mereka mendapatkan uang langsung melihat 3 miliar di rekening tabungannya. Ada dua jenis orang. Orang yang bertingkah laku OKB yang norak tadi, yang ini adalah majority atau mayoritas. Yang kemudian banyak juga orang-orang ini kayak merendahkan orang lain juga, melihat bahwa sekarang dia berada di kelas yang berbeda. Tapi sebagian kecil lagi ada juga orang-orang yang bijak menggunakan uangnya itu dan paham bahwa uang yang didapatkan itu bukan uang dari kerja kerasnya.
Ya itulah macam-macam cerita tentang OKB. Karena aku pernah dengar sebuah quote yang mengatakan kekayaan yang cepat itu akan menimbulkan ego dari orang tersebut. Tapi kekayaan yang lambat, kekayaan yang pelan itu membuat seorang bijaksana. Nah, di zaman yang serba cepat, digital, internet, media sosial sekarang, orang cenderung ingin cepat kaya. Dan itulah jebakannya. Internet memfasilitasi orang untuk menunjukkan validasi dari orang-orang. Checkpoint kedua kita, ini adalah garis finish kita. Ya, ini checkpoint kita ya. Dan ya itulah. Ada juga beberapa orang yang old money. Kita tahu kan ada istilah old money dan new money. New money itu adalah orang-orang yang kaya mendadak, OKB tadi. Yang kekayaannya itu didapatkan bukan dari keturunan gitu. Nah, biasanya orang-orang old money itu mereka tidak butuh validasi sosial dan mereka kayak tidak senorak orang-orang OKB. Tapi itu juga di internet, di kehidupan dinamika sosial itu juga tidak pasti juga. Ada banyak juga orang-orang old money yang orang tuanya memang kaya terus mewariskan, tapi kelakuan anaknya itu sangat-sangat bejat. Mungkin orang tuanya itu adalah orang yang saudagar sukses, kaya raya, tapi anaknya bertolak belakang dengan dirinya. Ada sebuah cerita menarik tahun di awal abad 19. Nah, ini kan cerita yang lama banget. Seorang yang terkenal banget, mungkin kamu pernah baca atau belum ya. Ini kayaknya apa ya, bisa dibilang ceritanya terkenal di Betawi sana. Tapi bagi orang-orang yang bukan orang Betawi mungkin nggak tahu ya. Cerita tentang seorang yang bernama Oe Tambasya. Namanya memang Oe Tambasya. Ada seorang pemuda yang mewarisi kekayaan orang tuanya. Orang tuanya adalah saudagar, pedagang tembakau, dan selain kaya raya, beliau juga mempunyai sebuah jabatan yang diberikan oleh jenderal di zaman Belanda dulu sana, Hindia Belanda dulu. Kayak letkol tituler lah. Kayak sebuah gelar untuk kehormatan bagi orang-orang yang punya pengaruh di situ. Nah, jadi si Oe Tambasya itu adalah seorang Tionghoa, keturunan Tionghoa yang mewarisi 2 juta gulden uang di usia 15 tahun. Ketika itu orang tuanya meninggal. Saudagar tembakau tadi, orang tuanya yang kaya raya karena bisnis tembakau tadi, meninggal. Orang tuanya terkenal baik hati, punya pengaruh. Kalau nggak punya pengaruh, nggak pasti dia nggak bakal dia dikasih gelar jenderal letkol tadi ya. Bukan letkol ya, bukan jenderal, sorry. Pokoknya orang yang berpengaruh lah. Nah, si Oe Tambasya ini anaknya itu 2 juta gulden tuh udah bisa hidup 100 tahun lah ibaratnya untuk uang di zaman segitu ya. Dan perilaku si Oe Tambasya ini itu terkenal karena sebagai seorang playboy Batavia, playboy Betawi. Kerjaan dia godain istri orang lain di usia segitu. Kerjaan dia pokoknya itu cuman party, terus mabuk-mabukan. Jadi dia mendapatkan kekayaan itu dengan cara mudah, dengan warisan.
ada sebuah cerita menarik juga, karena dia saking kayanya, dia itu sampai kayak, mohon maaf, buang air besar kayak berak itu dia menggunakan uang, dan orang-orang miskin itu udah nungguin uang yang digunakan untuk berak tadi, yang bekas beraknya tadi, untuk diambilin. Itu Oitam Basia itu saking kayanya, tapi kelakuannya memang nauzubillah. Nah, pada akhirnya gimana nasibnya si Oitam Basia ini? Dia pada akhirnya di usia muda, di usia 29-30, dia dihukum gantung oleh pemerintah karena dia melakukan kejahatan yang bermula dari perempuan juga. Bermula dari perempuan. Jadi dia punya banyak gudik, punya banyak simpanan. Dia punya kayak tempat kayak harem gitu. Dia berzina dengan banyak wanita karena dia merasa punya banyak uang. Dan di antara banyak wanita atau gundik yang dia miliki, ada salah satu wanita yang gundik yang dia ngerasa ini berbeda banget. Dia merasa kayak wanita ini kayak aku suka banget lah gitu, seperti itu. Nah, karena dibutakan cinta, kemudian dia selalu menilai apa-apa itu dengan uang. Akhirnya ada momen ketika saudaranya si gundik ini datang, kayak main ke rumah gitu ya. Si Oitam Basia itu curiga bahwa saudaranya itu, padahal saudara kandung ya, saudara kandung itu adalah pacar dari gundiknya, karena terlalu dekat gitu. Jadi dengan uangnya dia menyewa preman untuk memukuli si saudara gundik ini sampai tewas, pokoknya dihabisin. Kemudian sebagai orang yang berkecimpung di dunia kayak gitu, dia pasti juga punya pesaing kan. Dia menggunakan uangnya untuk memfitnah pesaingnya, membunuh orang. Tapi di pengadilan ternyata si fitnah itu tidak terbukti. Justru itu menjadi bumerang bagi si Oitam Basia ini. Nah, karena itu menjadi bumerang, akhirnya terungkap semuanya bahwa kejahatan yang udah dia lakukan dengan uang yang Pramet, bukan ya? Taksaka. Jadi akhirnya terbukti di pengadilan bahwa Oitam Basia ternyata otak dibalik semuanya. Dia pun dihukum gantung dan kekayaan tadi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kita udah sampai sini di checkpoint ketiga kita, dan kita akan berjumpa lagi besok pagi di jalan tol.